Ya, lanjutkan lagi ya. Ini supaya cepat ya. Gini aja. Kalian kalau sudah apa namanya itu menuliskan seperti ini ya, kalian langsung aja tuliskan jawaban akhirnya. Gini ya, langsung tuliskan jawaban akhirnya. Nah, jadi gini caranya. Ya. Ini yang tadi kita hapus saja, ini nggak usah, ini nggak usah. Ini pun nggak usah. Kalau pakai Excel bisa langsung. Ya. Nah, ini kan datanya ini kan 5 kan. Nah, untuk tahu variansi, gini aja sama dengan var titik ya P kode populasi ya. Hitung buka. Nah, ini kita blok 5 data ini, hitung tutup. Nah, dapat angkanya ya 357,6. Ya, copy paste saja ke Microsoft Word. Jadi boleh langsung ya, langsung saja. Nah, sama dengan ini Ctrl V 357,6 itu kan jam pangkat 2. Ya. Nah, itu. Ya, itu variansi ya, variansi. 357,6 jam pangkat 2 ya. Nah, simpan baku. Ya. Nah, itu lambangnya adalah sigma untuk simpan baku apa namanya? Simpan baku populasi ya, lambangnya sigma. Nah, sama dengan akar ya. Akar dari 357,6. 357,6 ya. Dan sudah jam kembali kan sudah diakarkan ya. Nah, ini mendekati nah ini mendekati kita akarkan saja langsung ya. Nah, ini 357 dengan akar SKRT dari variansi ini simpan baku dengan akar SKRT kurung buka klik ini kurung tutup 18,91 ya 18,91 18,91. Nah, itu. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini ya. Kalau datanya itu tersebar ya. Tapi kalau datanya itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya kita pakai yang ini. Ya. Nah, ini kalau datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi hati-hati di dalam menggunakan rumusnya ya. Bedakan antara data yang tersebar dengan data yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sampai sini apakah ada yang bertanyakan tidak? Apakah ada yang bertanyakan? Ya. Nah, minggu lalu kita pernah belajar ya menghitung median dan kuartil untuk data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Kita sudah belajar minggu lalu. Misalnya yang mana ya? Nah, kayak begini nih. Ini data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita minggu lalu sudah belajar mengenai bagaimana menghitung median dan kuartilnya ya. Nah, tapi ya hati-hati kalau datanya seperti ini. Nih. Ya. Ini sama, datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Cuma yang beda apanya coba kalau kalian lihat ya. Kalau contoh kasusnya jelas beda ya, ini mengenai penghasilan per bulan ya. Kalau ini kan mengenai waktu pelayanan ya, memang kalau dari variabelnya berbeda ya. Tapi yang saya maksudkan adalah
kalian bisa melihat nggak perbedaan antara ini tingkat ketelitian datanya. Coba kalian perhatikan nih, tingkat ketelitian data yang ini, ya, dibandingkan dengan tingkat ketelitian data yang ini. Apa yang membedakan? Kalau yang nomor 1 itu ketelitian datanya menggunakan desimal, Pak. Ya, betul, itu perbedaannya. Ya, jadi di data apa namanya itu yang nomor 1 ini, ya, dia teliti sampai 1 desimal, ya, berarti sampai 1/10 telitinya. Sedangkan di data nomor 3 ini datanya sampai satuan, bukan sampai 1/10. Nah, kalau yang kedua ini lebih teliti lagi, ya, sampai 2 desimal, sampai 1/100-an. Ini lebih teliti lagi nih yang kedua ini. Ya. Nah sekarang kalian harus hati-hati di dalam menentukan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Ya, kalau datanya itu dalam 1 desimal atau dalam 2 desimal atau lebih. Ya. Nah, ini yang mau saya bahas. Ya, ini yang mau saya bahas. Kalau di contoh ini nih, ya. Anggaplah kita ingin mengetahui ini kuartil atasnya berapa, ya. Kita ingin tahu kuartil atas untuk data yang ini, ya. Nah, tapi kita coba salin data ini dulu ke Microsoft Word, ya. Dulu ke Microsoft Word. Nah, ini, ya. Tadi datanya. Jadi kita buat tabel tadi. Insert table. Tadi ada berapa kelas? Lupa lagi. Nah, ini, ya. Ini ada nomor kelasnya. Ya. Dan tadi ada data pengeluaran. Kebutuhan juta rupiah kalau saya tidak salah. Kemudian ini ada frekuensinya. Jadi tadi itu penghasilan ya, penghasilan. Ini data penghasilan penduduk nih. Nah, ini ya dalam 1 juta rupiah. Kemudian ini adalah banyaknya kepala keluarga, ya. Banyaknya kepala keluarga, saya singkat pakai saja. Ya. Nah, tadi banyaknya kelas ada 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Itu, ya. Nah, penghasilannya ada yang 2,3 sampai 2,7 juta. Kemudian ada yang 2,8 sampai 3,2. Berikutnya 3,3 sampai 3,7. 3,8 sampai 4,2. Berikutnya 4,3 sampai 4,7. Ini penghasilan per bulannya, ya, dalam 1 juta. Kemudian banyaknya keluarganya, banyak kepala keluarga. Ini 15. Microsoft Word masih terlihat? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, ya. Nah, jadi yang diminta adalah misalnya apa namanya itu, tentukan, sebentar, di bawah sini. Oke. Tentukan kuartil atas. Itu pertanyaannya. Ya, sambil mengulang yang minggu lalu, ya, ini saya mengulang. Nah, di sini langkah pertama kita menentukan dulu nomor datanya, kan, nomor datanya. Nah, di kelas yang pertama ini ada 15 anggota, ya. Jadi nomor datanya nomor 1 sampai dengan data nomor 15. Nah,
Kemudian di kelas kedua, datanya bernomor 16 sampai dengan ya 33. Ya, kan ada 18 buah data. Ya, jadi 16 sampai 33. Berikutnya 34 sampai dengan ya 55. Ya. Berikutnya data nomor 56 sampai dengan ya 68. Kemudian berikutnya nomor 69 ya, sampai dengan 80. Ini kan semuanya ada 80 keluarga ya. Nah, kalau kalian betul menyusun nomor datanya, ya, maka jumlah ini ya, akan sama dengan yang ini nih, bakal sama. Ya, kalau kalian betul menghitungnya. Nah, itu sama. Nah, sekarang langkah pertama apa? Menentukan 3N per 4. Ya. Kalau di atas kan yang ditentukan adalah 3N per 4. 3N per 4 sama dengan ya, datanya ada berapa? Ada 80 kan? Berarti 3 dikali 80, 3 dikali 80 dibagi 4. Jadi berapa? 60. Nah, setelah itu tentukan kelas ketiga, kelas kuadrat atas. Ya. Kelas ketiganya itu yang mana? Ya. Kita lihat data ke-60 itu adanya di yang mana? Data ke-60 itu ada di kelas yang ini nih. Nah, ini. Adanya di kelas yang ini. Ya. Kan 60 itu kan letaknya antara 56 sampai 68. Ya, jadi kelas ketiganya adalah 3,8 juta sampai dengan 4,2 juta. Nah, itu namanya kelas ketiga. Ya. Kemudian langkah 3 apa? Langkah berikutnya? Ya. Hitung L1-nya, Pak. Ya. Menghitung apa? Tapi bawah. Ya. Tapi bawah kelas. Itu rumusnya apa? Batas bawah dikurangi setengah. Tapi ini minggu lalu. Ya, dikurangi setengah. Ya, kalau kalian ingat, ya, ini dikurangi setengah kalau minggu lalu. Kali ini bukan. Ya. Dikuranginya harus 0,05. Awas, ya. Karena minggu lalu kan datanya sampai satuan. Ini kan sampai 1 desimal. Ya. Nah, kalau sampai 1 desimal, bukan dikurangi 0,5, ya, tapi dikurangi 0,05. Ya, hati-hati ini. Ya. Nah, jadi ini sama dengan berapa batas bawahnya kan 3,8 ya, 3,8 dikurangi 0,05 ya. Jadi 3,75. Tuh, ya. Nah, kemudian langkah 4 ya. Kita hitung jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi sebelum kelas ketiga. Ya. Nah, kelas ketiga kan yang kelas keempat. Kita jumlahkan frekuensi yang sebelumnya. 15 ditambah 18 ditambah 22. Ya. 15 ditambah 18 ditambah 22. Ya. Nah, itu sama dengan 55. Ya. Nah, bisa juga kan lihatnya dari sini nih. Ini kan 55 nih. Nah, bisa juga ini. Disalin langsung sini juga boleh ya. Tapi secara prinsip ini sebenarnya penjumlahan 15 ditambah 18 ditambah 22 itu 55. Tapi supaya tepat kan bisa lihat dari sini nih. Dari situ. Nah, yang langkah 5 ya. Itu adalah frekuensi kelas ketiga. Frekuensinya berapa? 13 nih. Ya. 13. Itu ya. Langkah 6 ya. Lebar kelas. Itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya. Nah, tepi atasnya ya itu adalah batas atas ditambah 0,05. Hati-hati. Minggu lalu 0,5. Sekarang 0,05. Karena di sini ada 1 desimal ya datanya ya. Nah, dikurangi batas bawah dikurangi setengah. Dikurangi 0,05. Tuh. Nah, jadi ini
apa namanya itu batas atas ditambah 0,05 berarti batas atasnya berapa nih? 4,2 kan? 4,2 ini kan batas atas. 4,2 ya, ditambah 0,05. Di bawahnya sudah dihitung tadi sebenarnya nih, 3,8 ya, 3,8 dikurangi 0,05. Nah, kalau kalian betul menghitungnya, ya, kalau kalian betul menghitungnya, ini akan sama dengan, ya, sama dengan 0,5, ya, 0,5. Ya, nah itu adalah lebar kelasnya, ya. Satuannya apa nih? Juta, ya, juta rupiah. Nah, baru kita bisa hitung kuartil atasnya, Q3 sama dengan 3 sama dengan, tapi bawah tadi berapa? 3,75 kan? 3,75 juta rupiah. Kemudian ditambah, nah ini 3 yang perempat. 3 yang perempat itu sudah dihitung 60. Ya, 60 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas ketiga, 55. Ini 55 dibagi frekuensi kelas ketiga, 13. Dikali lebar kelas, ya. Lebar kelasnya 0,5 juta rupiah. Ya. Nah, ini sama dengan atau mendekati. Nah, ini kita sisa gunakan Excel saja ya. Berarti kita hitung kita pakai Excel. Ini adalah 3,75 ditambah hitung buka 5 dikali setengah. Ini bukan 50, 60 ya, tadi salah nih. Maaf, ini salah nih. Sebentar. Ini 3/4, ini bukan 50, 60 kan, ini 60. Nah, ini ya. Ya, 3,75 ditambah 5 dikali setengah dibagi 13, Nah, sekitar 3,94 ya. Sekitar 3,94. $3,94 juta. Ya, itu adalah kuartil atasnya. Ya. Jadi 3 dengan Rp 3.940.000 rupiah. Oke, pemaknaannya gimana nih? Apa maknanya? Apa makna Q3 3.940.000 rupiah? Apa maknanya? Penghasilannya, Pak. Ya, penghasilannya bagaimana? Penghasilannya bagaimana? Mungkin kalian lupa ya. Maknanya adalah 75% ya dari populasi ya. Penghasilan per bulannya ini kalian isi
Apa nih? Titik-titik ini isinya apa nih? Apa nih? Isi titik-titik ini apa nih isinya? Dua kata. Dua kata di sini. Lebih dari mungkin, Pak. Salah. Tidak melebihi. Ya, tidak melampaui. Ya. Nah, kalau 70% apa kira-kira 60 orang, ya. Jadi kira-kira 60 orang, ya, kepala keluarga, ya. Penghasilan per bulannya tidak melebihi ini, ya. Itu makna dari kuartil atas, ya. Itu artinya penunjukan kuartil atas, artinya itu, ya. Kalau kuartil bawah bukan 75%, tapi 25% kalau kuartil bawah. Kalau median 50%. Ya, itu bedanya. Ya, kalau kuartil atas ini 75%, ini pemaknaannya di sini. Median 50%, kalau median. Kalau kuartil bawah 25%. Itu tentang pemaknaannya. Ya. Nah, kalau untuk menghitung rata-rata variansi dan simpanan baku itu nggak ada perbedaan, ya. Datanya 1 desimal, 2 desimal, ya itu nggak jadi masalah, ya. Kalau kita gunakan cara yang tadi, ya, cara yang pakai Excel tadi, ya, itu nggak jadi masalah. Apakah mau 1 desimal atau 2 desimal ataupun tanpa desimal nggak ada masalah, ya. Nah, tapi kalau kita menghitung rata-rata, kalau kita hitung median dan kuartil, ya hati-hati dengan jumlah desimal karena hubungannya dengan tepi ini, ya. Seperti itu. Ya, hati-hati, kalian harus memikirkan apakah dikurangi setengah, apakah dikurangi 0,05 atau yang lain. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari yang saya sampaikan tadi? Kali ada yang mau diulang atau kurang paham, silakan. Sebelum saya lanjutkan lagi. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan, mau yang mana? Kalau misalkan kita menghitung kuartil dari data yang tersebar, bukan, maksudnya dari data kayak tadi, cuman bilangannya itu bulat. Nah, itu harus hasilnya berarti harus bulat juga ya, Pak? Nggak boleh desimal gitu. Yang mana ya? Saya kurang paham. Coba diulang. Yang mana? Data yang mana? Ini soalnya yang mana soalnya? Yang dibahas? Yang barusan, Pak. Yang ketelitiannya kan itu tadi make koma, make desimal. Nah, kalau misalkan dari data tersebut itu Bentar, yang ini datanya bukan. nggak make. Ini? Data yang ini? Iya, yang itu, Pak. Iya. Kemudian pertanyaannya? Nah, kalau misalkan dari data tersebut, tapi bilangannya bulat, nggak ada komanya. Nggak jadi masalah. Boleh saja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Boleh-boleh saja. Jadi hasil misalnya yang tadi ketemu 3,94 nggak perlu dibulatkan ke 4 juta ya, Pak? Yang terus sebentar ya. Nah, yang ini? Ini? Iya. Oh, itu keperluannya diubah ke 4 juta itu buat apa kegunaannya? Saya tadi sempat baca di website itu ada kata-kata kalau misalkan desimal itu harus disesuaikan. Tapi saya lupa disesuaikan Sebentar. tadi apanya. Website yang mana ya? Sebentar. Coba kita pastikan dulu ya. Website yang ensiklopedia.
Atau yang mana? Iya Pak, websitenya Bapak. Itu Sebentar ketika saya cari dulu Pak. ketika ngebahas yang mana itu? Yang kuartil? Ketika ngebahas yang kuartil sudah temukan itu atau ngebahas yang mana? Ini Pak, ada kata-kata kayak gini. Tingkat Ya. ketelitian lebar kelas ini harus sama dengan tingkat ketelitian data semula. Dan pembulatannya ke atas gitu. Oh, itu yang ini. Sebentar, itu beda lagi sebentar ya. Itu mungkin yang ini nih. Sebentar ya, saya tunjukkan. Itu kayaknya mengenai ini pembuatan tabel distribusi frekuensi kayaknya nih. Sebentar ya. Ini nih, itu kayaknya ini nih. Sebentar ya. Nah, ini nih. Yang ini kan? Iya Pak, di situ. Nah, ketentuan ini ya berlakunya ketika kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Ya. Itu kita pelajari minggu depan ya. Itu kita pelajari minggu depan. Jadi kalau kita mau menyusun atau membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, kalau ini bukan membuat tabel distribusi frekuensi sudah ada. Ya. Jadi di contoh yang ini tabel distribusi frekuensinya sudah ada. Yang ini nih mana? Nah ini. Ya di sini kita nggak menyusun lagi, tapi sudah tersedia. Nah ini kan sudah tersedia. Ya. Ini pun sudah tersedia. Itu. Jadi ini beda kasus, ya beda kasus. Oke. Nah, coba supaya lebih mantap lagi kita ini ya kita kerjakan nih yang UMR nih ya. Yang UMR ini kan sampai 2 desimal ya. Sampai 2 desimal. Sekarang coba kita ubah dulu ke Excel ya. Kita pindahkan ke ini maaf ke Microsoft Word ya sebentar. Supaya lebih mantap lagi. Microsoft Word ini ya. Tabelnya buat tabelnya ya. Nah, ini kelas-kelasnya tadi mulai dari 1,62 sampai 2,11 ya. Microsoft Word-nya kelihatan nggak? Sudah muncul? Microsoft Word-nya Terlihat. sudah ya. Oke, 2, nah ini saya salin dulu ya. Ini 2,62 sampai 3,11. Setelah itu berapa? 3,12 sampai 3,61. Berikutnya adalah 3,62 sampai 4,11. Ya. Nah, ini masih ada lagi lanjutannya, masih ada berapa lagi ya? Masih ada dua kelas lagi. Nah, ini ya. Oke, berikutnya adalah 4,12 sampai 4,61. Berikutnya berapa? 4,62 sampai 5,11. Nah, ini data mengenai UMR ya sejumlah daerah. Nah, ini frekuensinya, yaitu banyaknya daerah ya. Ya, ada 7 daerah, 12 daerah, 25 daerah, 12 daerah, 7, 5, 3. Oke ya, ini banyaknya daerah. Ini UMR dalam satuan juta rupiah. Nah, ini nomor datanya. Nomor data. Ya. Ini 1 sampai 7. Ya. Berikutnya berapa? 8 sampai 12 data ya, berarti sampai 19. Berikutnya 20 sampai dengan
44. Berikutnya 45 sampai dengan 56. Berikutnya 57 sampai dengan 63. Berikutnya 64 sampai dengan berapa? 68 ya. 68. Berikut 69 sampai dengan 71. Nah, ini mudah-mudahan saya nggak salah ngitung nih, mudah-mudahan nih. 3, 6, 71 ya, betul ya. Nah, jadi semuanya ada 71 daerah. Ya. Nah, tentukan kuartil bawah. Nah, itu pertanyaannya. Berarti Q1 ya. Langkah 1 kita hitung dulu N per 4 ya. N per 4 dengan 71 per 4. Itu berapa? 17,75, Pak. 17,75. Ya. Nah, berikutnya kita menentukan kelas Q1. Kelas Q1, kita cari data ke 17,75 itu adanya di kelas yang mana? Nah, ini kan. Ini kan ada 8 sampai 19. Berarti ini nih kelas Q1-nya. Itu kelas 2,12 hingga 2,61 juta rupiah. Ya. Nah, berikutnya adalah apa? Menghitung kemudian menghitung apa? Tepi bawah. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi ya, bukan dikurangi setengah, bukan juga dikurangi 0,05, tapi dikurangi 0,005. Nah, di sini kan sampai 2 desimal ya. Nah, jadi sama dengan 2,12 dikurangi 0,005. Ya. Sama dengan ya, 2, ya, 2,115. Bukan. Oh iya betul. Ya. 2,115. Ya. Nah, berikutnya apa? Jumlah frekuensi. Belum kelas Q1. Jumlah frekuensi sebelum kelas Q1 itu ya. Nggak ditambah apa-apa lagi, cuma satu kelas itu. Ya. Kemudian frekuensi kelas Q1. Kelas Q1 frekuensinya berapa? 12. Kan? Nah, kemudian lebar kelas sekarang. Lebar kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, sama dengan tepi atasnya 2,61 ditambah 0,005 dikurangi tepi bawah ya. Berapa? 2,12 dikurangi 0,005. Nah, kalau dihitung berapa itu? Ya. 2,61 dikurangi 2,12 tambah 0,01. Kalau dihitung gitu. Ya. Berapa nih? Kalau dihitung. (2,61) dikurangi 2,12 berapa? 0,49. Itu enggak? 0,49 Iya, ditambah ini 0,5. Ya, 0,5 juta rupiah. Gitu. Ya. Nah, setelah itu ya masukkan ke dalam rumus Q1. 1 sama dengan di bawahnya 2,115 juta rupiah ditambah
Nah, ini N per 4, 17,75. Dikurang jumlah frekuensi, 7. Frekuensi kelas Q1, 12. Dikali 0,5. Nah, ini mendekati. Ya, ini kita gunakan Excel saja untuk menghitungnya. Kita pakai Excel. 2,115 ditambah 17,75 dikurangi 7 kali 0,5 dibagi 13. Dibagi berapa? 13 itu ya? 12, Pak. Oh, 12. 12. Oke, bagi 12. Bagi 12 ya. Itu 2,563. Rupiah. Ya. Jadi Q1 dengan Rp 2.563.000. Ya. Nah, bagaimana penafsirannya? Ya. Kalau di bawah 25% kan, 25% ya. Dari daerah-daerah tersebut besaran UMR-nya tidak melebihi Rp 2.563.000. Nah, itu ya. Jadi hati-hati di dalam menentukan apa namanya itu lebar kelas ya, menentukan tapi atas maupun tepi bawah, hati-hati. Apakah harus dikurangi setengah, apakah harus dikurangi 0,05, apakah harus dikurangi 0,005, menyesuaikan dengan banyaknya desimal di dalam data semula. Itu.